Halo para peserta didik yang sangat saya cintai, yang Bapak cintai. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kemampuan dan keterbatasanku sebagai citra Allah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang aku citra Allah yang unik. Pada minggu kali ini, kita akan membahas tentang kemampuan dan keterbatasanku sebagai citra Allah. Ya kan? Nah, adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu capaian pembelajarannya sama seperti minggu lalu, ya, sama seperti materi sebelumnya. Ya, peserta didik memahami manusia sebagai citra Allah yang unik sebagai laki-laki dan perempuan, memahami kemampuan dan keterbatasan, memahami diri yang tumbuh dan berkembang karena peran keluarga, teman sekolah, dan gereja. Nah, kalau tujuan pembelajarannya lebih spesifik ya, sesuai dengan materi kita, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diajak untuk mengidentifikasi kemampuan diri yang kalian miliki dan yang teman-teman kalian punya. Nah, ini kita identifikasi, kita kumpulkan, kita bahas. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada beberapa ya. Yang pertama, menerima kemampuan diri dengan penuh rasa syukur. Yang kedua, mendeskripsikan salah satu kemampuan yang dimiliki. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, kita diharapkan mampu menerima kemampuan diri kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita mampu untuk mendemonstrasikan salah satu kemampuan yang dimiliki. Misalnya kalau kita pandai bernyanyi, nah, kita pede atau mampu untuk bernyanyi. Nanti kalau ada yang pandai bernyanyi, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Nanti kita pilih salah satu lagu yang bagus, dan kita nyanyi bersama-sama. Kemudian menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan diri sesuai dengan pesan kitab suci. Kemudian menyusun rencana yang akan kita lakukan dalam upaya untuk mengembangkan kemampuan. Nah, upaya-upaya apa saja untuk kita mengembangkan kemampuan, nah kita susun rencana itu. Kemudian menyebutkan berbagai keterbatasan yang kita punya. Menjelaskan sikap positif dan negatif dalam menghadapi keterbatasan diri. Kemudian menjelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri. Kemudian yang terakhir, pada pembelajaran ini kita akan diajak untuk membuat moto yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan yang kita punya. Nah, dalam video kali ini kita lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang aku memiliki kemampuan. Ya, kalau kemampuanku terbatas nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang aku memiliki kemampuan. Nah, mari kita lihat apa itu aku memiliki kemampuan. Sebelumnya kita mau tanya dulu pertanyaan di benak kita, yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kalimat ini, yaitu apa itu kemampuan? Apa itu kemampuan? Kemampuan itu biasa kalau secara kitab suci kita biasa dengar itu talenta. Talenta yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan kepada setiap orang, itu kemampuan. Nah, kita lihat bersama-sama. Ini, aku memiliki kemampuan. Nah, Tuhan memberikan kita talenta masing-masing. Nah, apa itu talenta? Talenta adalah kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Nah, ini talenta. Ya kan? Nah, tapi secara harafiah talenta ini artinya uang. Ya. Kalau kita lihat secara harafiah, secara katanya, talenta itu uang. Nah, tapi kalau dalam hal perumpamaan, talenta itu kita gunakan untuk menyatakan suatu kemampuan. Nah, kemampuan khusus. Tapi kalau secara harafiahnya tadi saya katakan itu, Bapak katakan itu talenta itu artinya uang. Uang dalam jumlah yang sangat besar, artinya uang yang sangat berharga. Nah, artinya kemampuan yang kita punya itu sangat berharga. Nah, Tuhan memberikan kepada kita setiap kemampuan dalam setiap orang berbeda-beda. Nah, kemampuan itu kita punya kewajiban untuk mengembangkannya. Ini kewajiban kita yang telah Tuhan berikan. Ketika Tuhan telah memberikan talenta kepada kita, kita punya kewajiban untuk mengembangkan talenta itu. Nah, itu. Ya. Nah, talenta-talenta yang ada pada kita. Ya, setiap orang memiliki kemampuan atau potensi. Potensi tiap orang itu harus kita temukan. Ya, kita harus menemukan potensi diri kita masing-masing. Apa saja potensi saya? Apa hobi saya? Nah, apa hal yang saya sukai? Nah, apa yang harus saya geluti atau yang harus saya dalami? Nah, misalnya saya suka main bola. Nah, berarti saya punya kemampuan bermain bola.
saya suka hobi saya main voli. Berarti saya punya kemampuan bermain voli. Tuhan berikan kemampuan atau bakat kepada kita untuk bermain voli. Kemudian potensi itu harus kita kembangkan sehingga dapat dikenal oleh banyak orang. Nah, misalnya kalau kita pandai main bola, kita diajak untuk bermain bola dan kita juga akan terkenal atau akan dikenal sebagai pemain bola yang hebat. Nah, itu tentunya potensi atau bakat kemampuan yang kita punya harus kita asah secara terus-menerus. Nah, supaya kemampuan itu semakin berkembang. Tentunya kemampuan itu harus kita asah. Nah, sikap apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi talenta yang kita punya? Yaitu yang pertama, bertanggung jawab untuk mengembangkan agar menghasilkan buah. Kan? Yang kedua, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, kemudian kebaikan bersama dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini. Nah, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Kan? Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana kita mengembangkan kemampuan itu. Nah, mengembangkan kemampuan seturut kehendak Tuhan. Mengembangkan kemampuan berarti ikut serta melanjutkan karya Tuhan di dunia. Artinya, ketika kita mengembangkan talenta yang kita punya, berarti kita mengatakan ya pada talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita setuju, kita bersyukur pada apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mau mengembangkan talenta itu. Nah, jadi setiap bakat, setiap hobi, setiap kemampuan yang kita punya harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Harus kita miliki, harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya tadi ya, sebagai contoh, misalnya ketika kita punya kemampuan bermain bola. Nah, kita kembangkan kemampuan itu secara terus-menerus sehingga kita bisa menjadi pemain bola yang hebat, yang handal. Tetapi kalau kita sudah puas dengan pencapaian kita, tentu perkembangan permainan bola kita tidak akan berkembang. Jadi talenta yang kita punya tidak akan berkembang, bahkan lama-kelamaan ketika kita tidak mengasahnya, maka lama-kelamaan talenta kita itu akan hilang. Nah, itu. Nah, hal ini juga bisa diibaratkan seperti misalnya parang, ya kan? Alat pertanian, parang. Parang kalau kita mau pakainya itu kita harus asah. Nah, kita asah, semakin kita asah parang itu semakin tajam dan semakin enak dipakai. Tetapi kalau parang itu tidak pernah dipakai, kita simpan saja parang itu, tidak pernah kita pakai-pakai, lama-kelamaan parang itu akan menjadi berkarat. Dan suatu ketika kita mau pakai parang itu sudah berkarat dan tidak mampu lagi untuk menebang kayu. Nah, ini ibaratnya talenta yang kita punya. Artinya, kalau talenta yang kita punya itu mau berkembang, talenta itu harus kita asah terus-menerus, harus kita latih terus-menerus. Nah, Tuhan akan terus menyertai dan mengaruniakan berkat agar kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan talenta itu. Ini yang harus kita percaya sebagai pengikut, sebagai murid Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita mau lihat cara-cara untuk mengembangkan talenta. Nah, seperti apa cara-cara untuk mengembangkan talenta? Yang pertama, melatih terus-menerus. Nah, ini yang Bapak bilang dari awal tadi ya. Nah, ketika kita punya talenta, upaya yang kita lakukan untuk mengembangkannya itu melatihnya terus-menerus. Kemudian belajar dan berani bertanya. Nah, kita harus punya sikap untuk berani bertanya kepada orang yang mungkin kita anggap lebih tahu daripada diri kita. Bertanya. Kemudian yang ketiga, ikut dalam kelompok peminatan. Nah, kalau kita punya minat atau punya bakat tertentu ya kita ikut, kita dalami. Misalnya ada ekstrakurikuler, kita punya bakat main badminton ya kita ikut ekstrakurikuler bermain badminton. Nah, banyak membaca dan mencari informasi. Nah, ini tentu yang harus kita punya. Kita harus banyak membaca dan mencari informasi terkait dengan bakat-bakat yang kita punya. Misalnya, ketika kita punya bakat otomotif, bengkel, atau modif kendaraan, tentunya supaya bakat kita ini berkembang, tentu kita harus banyak membaca dan mencari informasi terkait dengan dunia otomotif atau dunia perbengkelan. Kemudian yang terakhir itu berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idola kita. Jadi setiap diri kita pasti punya idola. Ya, kita berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idola. Nah, ini terkait dengan aku memiliki kemampuan. Nah, jadi untuk tugas kita di rumah ini ada